Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galuh Ajeng Safitri dari Prodi Ekonomi Syariah semester 7. Yang terhormat kepada Ibu Andriani Samsuri selaku dosen pembimbing dan yang terhormat kepada Ibu Lili Rahmawati selaku dosen penguji. Uh, Pada kesempatan kali ini saya ingin uh, mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Economic Value Added, Market Value Added, dan Inflasi terhadap return saham pada indeks CII periode tahun 2015 hingga tahun 2019. Berikut latar belakang dalam penelitian saya, yaitu seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia memberikan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang berinvestasi. Dalam agama Islam, kegiatan berinvestasi maupun berbisnis sangat dianjurkan, namun harus sesuai dengan syariat agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran maupun As-Sunnah. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia nomor 40 tahun 2003 yang memperbolehkan adanya jual beli saham. Kegiatan berinvestasi telah menjadi tren, khususnya berinvestasi pada saham syariah. Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Bapak Yulianto, mengatakan terjadi peningkatan investor saham syariah di pasar modal Indonesia. Berikut data grafik pertumbuhan jumlah investor saham syariah maupun konvensional di pasar modal Indonesia. Di tahun 2019 telah terjadi peningkatan sebanyak 57% pada jumlah investor konvensional. Sedangkan pada jumlah investor syariah di tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 54% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya terdapat data return indeks CII selama tahun 2009 hingga tahun 2019 bahwa lebih rendah dibandingkan indeks harga saham gabungan maupun Indonesia Syariah Stock Index. Alasan mengapa saham syariah lebih rendah dibandingkan saham konvensional sebab saham syariah di dalamnya tidak mengukur saham-saham perbankan konvensional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saham konvensional menyumbang nilai yang cukup besar. Namun, saham syariah tetap dapat dijadikan sebagai acuan para investor sebab saham syariah ini memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi krisis perekonomian. Dalam memperoleh return saham yang diinginkan, maka para investor sebaiknya melakukan analisis kinerja perusahaan yang biasanya menggunakan rasio keuangan atau disebut dengan cara tradisional. Beberapa metode tradisional ini memiliki kelemahan. Alasannya dikarenakan metode rasio keuangan hanya menekankan accounting profit, sehingga dalam perhitungan pendapatan biaya modal tidak diikutsertakan. Hal ini dinilai kurang meyakinkan apakah modal yang ditanam akan memberikan hasil yang maksimal di masa yang akan datang. Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, return saham syariah terbilang masih rendah. Dan yang kedua, investor membutuhkan metode yang lebih profitable, adil bagi para investor maupun perusahaan dalam mengukur return saham. Dari identifikasi masalah tersebut dapat ditarik batasan masalahnya, yaitu return saham yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index periode tahun 2015 hingga tahun 2019. Untuk mengukur return saham tersebut yaitu menggunakan variabel economic value added, market value added, dan pertumbuhan angka inflasi. Dari batasan masalah tersebut, sehingga dirumuskan masalahnya dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh economic value added, market value added, dan inflasi terhadap return saham pada indeks CII periode tahun 2015 hingga tahun 2019. Sehingga dalam penelitian ini, tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh economic value added, market value added, serta inflasi terhadap return saham pada indeks CII periode tahun 2015 hingga tahun 2019. Manfaat dari penelitian ini bagi para investor yaitu dapat dijadikan sebagai referensi dalam menentukan return saham yang diinginkan. Sedangkan
Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. Pada tinjauan teoritis, untuk variabel bebasnya terdiri dari 3 variabel. Yang pertama, economic value added. Economic value added merupakan pengukuran kinerja perusahaan melalui pengukuran nilai tambah yang diperoleh perusahaan dengan mengurangi biaya modal yang timbul akibat aktivitas investasi. Sedangkan pada variabel bebas yang kedua terdapat market value added, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan dana para investor saham dengan cara mengukur kemampuan perusahaan. Sedangkan variabel bebas yang ketiga yaitu inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus dan atau terjadinya penurunan harga secara terus-menerus. Selanjutnya pada variabel terikat terdapat return saham. Return saham merupakan nilai yang diperoleh dari aktivitas berinvestasi antara pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Kerangka konseptual dan hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis alternatif pertama, economic value added berpengaruh positif terhadap return saham. Dengan indikator semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi capital gain, dividen, serta return yang diperoleh para investor. Hal ini menunjukkan bahwa metode economic value added dalam mensejahterakan para investor itu cukup berhasil. Lalu hipotesis alternatif kedua, market value added, berpengaruh positif terhadap return saham. Apabila perusahaan dapat menghasilkan nilai MVA positif, maka menunjukkan perusahaan memiliki nilai pasar lebih tinggi dibandingkan nilai buku perusahaan. Jika perusahaan mampu menghasilkan memaksimalkan MVA, maka return yang dihasilkan para investor akan mengalami kenaikan. Dan hipotesis alternatif ketiga yaitu inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham. Inflasi yang meningkat akan berdampak pada menurunnya capital gain dan mengurangi return saham yang diperoleh para investor karena mempengaruhi biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga jual sehingga dapat menurunkan jumlah permintaan dan ini akan berdampak pada kinerja perusahaan. Dan yang terakhir terdapat metode penelitian. Untuk jenis dan sumber data, jenis yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari website resmi Bursa Efek Indonesia untuk variabel economic value added, market value added. Sedangkan untuk variabel inflasi bersumber dari website resmi Bank Indonesia. Selanjutnya pada desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode bersifat asosiatif kausal. Dan yang ketiga, pada definisi operasional variabel, pada variabel dependen menggunakan return saham, sedangkan pada variabel independen menggunakan economic value added, market value added, serta inflasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index periode Desember tahun 2019 hingga Mei tahun 2020. Untuk sampel penelitian berjumlah 23 perusahaan yang diambil melalui teknik random sampling. Dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda yang meliputi uji asumsi klasik, uji F, uji T, serta koefisien determinan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.